Mbak Wira sampai perlu 2 hari untuk melakukan penelitian, melakukan pengecekan secara mendalam terhadap benda yang diterawangkan oleh klien nomor 5916 ini. Kenapa? Karena klien nomor 5916 ini terbukti track recordnya itu bagus. Mbak Wira kenal siapa beliau dan benda-benda yang diterawangkan selama ini selalu berkualitas bagus. Salah satu di antaranya udah rilis ya beberapa hari yang lalu, itu juga dari beliau. Dan itu katanya adalah hasil ritual sendiri. Ya, jadi kualitasnya sebagus itu hasil ritual sendiri. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan menerawangkan sebuah batu yang mana loh kok tumben gitu loh. Kok energinya beda, kok rasanya beda, kok kualitasnya beda, nggak seperti biasanya. Nah, kemudian Mbak Wira butuh 2 hari untuk meyakinkan diri bahwa iya hasil terawangan Mbak Wira ini benar. Bukan terawangannya yang meleset, melainkan memang kualitas bendanya itu yang rendah. Mbak Wira sempat ragu-ragu awalnya. Kemudian Mbak Wira tektokan ya dengan beliau. Mbak Wira sampaikan bahwa saya sudah 2 hari meriksa benda ini kok ragu-ragu ya, karena kok tumbenan gitu loh, energinya itu low banget. Kemudian beliau menyatakan bahwa memang benda ini adalah pemberian, jadi bukan hasil ritual beliau sendiri. Oh ya sudah, kalau memang gitu ya Mbak Wira lanjutkan untuk membuat videonya. Jadi memang itu aneh gitu loh, nggak seperti biasanya. Nah oleh karena itu Mbak Wira memang sengaja ya memastikan diri, membutuhkan need more time gitu ya, agar hasil terawat itu benar-benar akurat. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini Sabtu 29 Juni 2024 jam 19.30. Kita sedang melayani klien nomor 5916. Beliau menerawangkan sebuah batu setelah sebelumnya juga menerawangkan sebuah batu berkualitas istimewa. Nah batu ini Mbak Wira terus terang tidak tahu ya belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa. Karena beliau pun juga bercerita kepada Mbak Wira hanya begini, ya Mbak, batu ini diberi oleh saudara, gitu doang. Jadi Mbak Wira nggak ngerti siapa yang memberikan, siapa yang meritualkan, nggak tanya juga ya. Supaya apa? Supaya hasil terawan itu tetap objektif. Jadi kita kembali, batu ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa? Karena yang namanya metode vibrasi energi ini ternyata terbukti ampuh ya untuk menguak rahasia esoteris dalam suatu benda bertuah. Nah, ada 3 macam energi yang ada dalam suatu benda. Yang pertama bisa saja itu adalah energi alam. Yang kedua bisa saja itu adalah energi manusia. Dan yang ketiga bisa saja itu adalah energi dari entitas astral. Kita kupas satu persatu. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Bisa masuk ke dalam suatu benda dengan 2 cara. Yang pertama, masuk sendiri secara otomatis, ya, tidak dimanipulasi oleh manusia. Biasanya benda-benda yang terisi energi alam secara otomatis seperti ini kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kol buntat, mustika rantai babi, termasuk wesi kuning, kepompong wesi kuning dan sebagainya. Ada banyak sekali mustika. Kemudian kalau yang kedua ya dimasukkan sendiri oleh manusia, oleh praktisi, ada banyak ilmu yang bisa digunakan. Contohnya adalah mantra yang semar. Nah, untuk batu ya dari klien nomor 5916 ini, kalau menurut Mbak Wira tidak mengandung energi alam ya. Yang kedua yaitu adalah energi manusia. Energi manusia berarti adalah energi dari praktisi yang meritual. Praktisi punya beragam metode untuk memasukkan energi dirinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Nah, misalnya adalah blessing, misalnya kemudian ada teknik peranan dan lain sebagainya. Nah, untuk benda dari klien nomor 5916 ini kalau menurut Mbak Wira tidak mengandung energi alam, energi manusia ya. Yang ketiga adalah energi dari entitas astral yang namanya khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian sehingga patuh loyal mau membantu manusia. Ada nggak Mbak khodam yang tidak ditundukkan kemudian mau menjadi khodam manusia? Ada juga. Misalnya karena unsur suka atau cinta. Ya, jadi dia dengan sukarela masuk ke dalam suatu benda untuk melayani manusia yang memiliki benda tersebut. Itu juga ada. Ya ini Mbak kok dulu nggak ada informasi seperti ini? Ya karena pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dulu ya hanya sebatas itu. Sekarang semakin seiring dengan berkembangnya zaman, makin banyak yang diketahui, makin banyak yang dipelajari, Mbak Wira jadi paham, oh ternyata ada loh jin yang menjadi khodam ya tanpa ditundukkan dan tanpa diikat dengan perjanjian karena unsur suka atau cinta, tapi
biasanya seperti ini sifatnya lebih tidak aman ya, kurang safety. Kenapa? Karena nggak ada perjanjian yang jelas. Dikhawatirkan suatu ketika nanti minta tumbal kayak gitu. Kita kembali. Dalam benda ini itu ada kodamnya ya. Mbak Wira merasakan ada sosok wanita. Energinya itu dingin menarik yang menjadi ciri khas bahwa dia memiliki tuah utama dalam hal pengasihan. Nah, seperti apakah jin wanita ini akan kita periksa lebih lanjut dengan metode yang namanya visualisasi. Dengan metode visualisasi ini, ya, kita akan melihat tanda-tanda kehadiran suatu entitas astral dalam benda bertuah yang kita sebut dengan manifestasi. Mbak Wira mendapati sosok wanita ya berbaju putih kehijauan, kemudian rambutnya panjang, perawakannya bagus, wajahnya cantik, cuman kulitnya agak pucat. Ini bukan kuntilanak ya. Nah, kemudian wanita ini usianya relatif muda, sekitar 800 tahun. Dengan level power sekitar 86. Memang secara usia muda dan secara level biasa. Namun kalau untuk ukuran kodam ya sekualitas ini itu ya udah bisa dimanfaatkan. Memang kalau dibandingkan dengan benda sebelumnya ya jauh ya. Tapi ini pun juga sudah bisa disebut dengan kodam. Tuah utamanya ada pada ASEAN, kemudian healing, penyembuhan dan kepekaan batin. Ini tuahnya udah aktif, udah jalan, meskipun Mbak Wira rasakan hubungan kedekatan dengan pemiliknya itu kurang. Biasanya kalau yang seperti ini ada dua kemungkinannya. Yang pertama, bendanya baru dimiliki, atau yang kedua, meskipun sudah lama dimiliki tapi kedekatannya kurang. Misal, loh bro, kamu punya motor baru? Oh enggak, ini udah lama ini. Masa? Udah lama? Iya, tapi nggak pernah aku pakai, aku simpan doang di garasi. Kok kamu tahu kalau motor ini baru aku miliki? Ya karena rambut di rodanya masih utuh, sehingga disinyalir motor ini baru. Kemudian kilometernya juga masih rendah, sehingga disinyalir motor ini baru. Oh, enggak, ini udah lama, cuma jarang dipakai. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau enggak itu baru dimiliki ya, yang kedua jarang dipakai, sehingga kedekatannya itu kurang. Kapan hari itu ada video Mbak Wira yang menyatakan bahwa kok hubungannya jauh ya, tapi klien mengatakan bahwa ini udah lama Mbah saya miliki, kemudian tiap hari juga saya berikan offering dan lain sebagainya. Nah, Mbak Wira memberikan pertanyaan di situ, kok tumben kodam tiap hari dikasih offering, tapi kok kedekatannya jauh. Nah, ini ibarat cewek tiap hari ketemuan ya, tapi kok nggak cinta. Kenapa? Pasti ada yang salah dalam memperlakukan kodam itu. Mbak Wira sengaja nggak bilang di saat itu. Kenapa? Takut menyinggung pemiliknya. Namun sesungguhnya ada hal-hal semacam ini. Jadi tiap hari udah dikasih offering, tapi kok hubungannya nggak dekat. Ternyata memang batin antar pemiliknya itu nggak bisa klik dengan batin kodamnya. Ibarat cewek, ibarat suami istri, mungkin ketemunya karena dijodohkan, betul udah serumah tapi nggak bisa saling mencintai. Ibaratnya itu kayak gitu. Ada nggak Mbak hal kayak gitu? Ya ada aja, nyatanya ada aja ya. Namanya fenomena supranatural. Kita kembali ke benda. Jadi ini kalau menurut Mbak hubungannya masih jauh, tapi kalau melihat skill yang Anda miliki, mestinya mudah aja kalau mau mendekati kodam-kodam semacam ini. Toh ini juga levelnya tidak terlalu sulit seperti kodam sebelumnya. Kalau untuk offering, Mbak Wira tetap merekomendasikan berupa garu herbal cap raja om yangnya ada diskon 30% di Shopee. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk benda dari klan nomor 5916. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya, kita diskusi santai aja. Terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution.
Anda sebagai orang yang punya Azimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek Azimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah, gitu Bapak Ibu ya.